Episode dimulai saat Parasyar menyadari Nutan tampak murung setelah bertemu Mimi. Nutan menutupi perasaannya dan bersikap ramah pada Mimi. Mimi mengira Nutan telah menikah dengan Parasyar. Nutan hanya berpesan agar Mimi bekerja tulus demi warga desa. Setelah Mimi pergi, Nutan mengaku pada Parasyar bahwa Mimi adalah adik Anirudh. Parasyar menyarankan Nutan agar mengatakan soal kehamilannya pada Mimi. Namun Nutan menolak karena bahkan Anirudh belum mengetahuinya. Di tempat lain, Kangka mendatangi Bua yang menyiapkan ramuan herbal. Dengan niat jahat, Bua mengatakan minuman itu bisa menghabisi Nutan dan bayinya demi menyelamatkan desa dari murka Dewi. Kangka mendukung rencana itu, dan mereka membawa ramuan herbal tersebut ke Nutan. Bua dan Kangka memaksa Nutan meminum ramuan itu dengan dalih demi kesehatan bayi. Nutan curiga karena sikap dan tatapan mereka, namun akhirnya terpaksa meminumnya. Keduanya tampak puas melihat Nutan menelan ramuan herbal yang beracun tersebut. Sementara itu, di rumah Abhijit, Ambika khawatir karena Isyani tak keluar dari kamar. Araf masuk lewat jendela untuk membuka pintu. Mereka terkejut menemukan Isyani tak sadarkan diri. Keluarga pun panik dan mengkhawatirkan Isyani. Di rumah Lalon, Bipasa datang melayat atas kematian Apu dan menunjukkan penyesalan atas masa lalu. Ia menguatkan Lalon dan Anuradha, mengakui kesalahannya, serta menolak kemungkinan rujuk dengan Lal. Meski canggung, kehadirannya memberi sedikit ketenangan. Kembali ke Nutan, setelah meminum ramuan herbal beracun, ia mulai batuk hebat. Rani dan Pul mempertanyakan minuman itu, karena Pul tidak pernah meminumnya saat kehamilannya, kecurigaan mereka menguat. Kangka tersenyum sinis melihat kondisi Nutan tampak lemah. Nutan menanyakan pada Bua apa yang dicampurkan ke dalam ramuan herbal karena tubuhnya terasa mual dan perutnya sakit. Bua berdalih ramuan itu untuk kebaikannya. Rani juga ingin meminum ramuan itu. Tapi Bua tidak mengizinkan, sehingga membuat Nutan semakin curiga. Rani mengancam akan melaporkan kondisi Nutan pada Parasyar. Namun Bua pergi bersama Kangka tanpa rasa bersalah. Tak lama kemudian, Nutan menjerit kesakitan sambil memegangi perutnya. Ia panik memikirkan keselamatan bayinya. Rani menyadari Nutan dipaksa meminum ramuan beracun dan segera menyuruh Pul memanggil tabib Daima. Kondisi Nutan semakin memburuk hingga ia pingsan. Parasyar datang dan terkejut melihat Nutan tak sadarkan diri. Pul dan Rani menjelaskan semuanya. Parasyar menuduh Bua dan Kangka berniat jahat. Sementara mereka mencoba mengelak, Daima akhirnya tiba dan memeriksa Nutan. Dengan wajah serius, Daima mengatakan denyut nadi Nutan sangat lemah dan racun telah menyebar di tubuhnya, sehingga peluang hidupnya kecil. Ia mendesak agar Nutan segera dibawa ke rumah sakit. Dalam kondisi antara sadar dan tidak, Nutan bermimpi bertemu Anirudh. Ia mengungkapkan cinta dan rasa hormatnya, mengaku masih mencintainya meski disakiti. Nutan akhirnya mengatakan bahwa ia mengandung anak Anirudh dan merasa hidupnya akan berakhir. Ia juga menyebut Parasyar sebagai orang yang telah banyak menolongnya. Namun Anirudh mengabaikan Nutan dan tiba-tiba menghilang, sehingga Nutan menangis dengan sedih. Parasyar murka dan mengutuk perbuatan Bua serta Kangka karena tega meracuni perempuan hamil. Atas bantuan Fir, Nutan akhirnya dibawa ke rumah sakit. Rani meminta warga desa mengusir Bua dan Kangka. Mimi datang ke desa, ia kaget mengetahui kejadian itu dan menangis mendengar kondisi Nutan. Di sisi lain, keluarga Isyani panik saat menemukannya tak sadarkan diri. Abhijit menyalahkan Ambika atas tekanan yang diberikan pada Isyani. Ambika menelepon dokter dan mengakui bahwa Isyani mencoba akhiri hidup. Araf menangis dan menyalahkan semua orang yang terus menyudutkan Isyani. Sementara itu, Bipasa bertemu Lal di jalan. Percakapan canggung terjadi, memperlihatkan luka lama yang belum sembuh. Lal mengaku ia sudah tak percaya lagi pada cinta. Janak dibawa ke rumah sakit.
Parashar dengan cemas meminta perawat segera memanggil dokter untuk menyelamatkan Nutan dan bayinya. Parashar panik karena Nutan belum juga mendapat penanganan medis. Ia merasa diperlakukan tidak adil karena kemiskinannya dan mendesak perawat agar segera membawa Nutan ke ruang darurat. Parashar mengikuti Nutan hingga depan ruang darurat, namun diminta menunggu di luar. Dalam kepanikan, Parashar menangis dan berdoa, mengakui pada dirinya sendiri bahwa ia benar-benar mencintai Nutan dan tak sanggup kehilangan dirinya. Di rumah Bose, Mimi mencari Anirudh untuk berbicara secara pribadi. Archie mulai curiga dan bersikap dingin, namun situasi teralihkan saat Anjana dan Bablu datang. Mimi memeluk Anjana yang mengaku merasa sepi setelah kepergian Apu. Bablu mengatakan ia sangat merindukan Apu. Archie dengan dingin meminta mereka semua melanjutkan hidup demi Moon. Bablu terluka karena merasa bahkan berduka pun tidak diizinkan. Anirudh akhirnya datang. Mimi menceritakan bahwa ia baru dari Simulboni dan melihat kondisi Janak sangat kritis, bahkan kemungkinan tidak selamat. Awalnya Archie mencoba menenangkan dengan mengatakan dokter akan menangani segalanya. Namun Mimi mengungkap fakta mengejutkan bahwa Janak diracun. Anjana terpukul dan menyebut Janak seperti anaknya sendiri. Ia tak sanggup kehilangan Janak setelah Apu pergi. Mendengar itu, Anirudh memutuskan pergi ke Simulboni. Archie marah dan mengingatkan bahwa Janak kini telah bersuami. Namun Anirudh bersikeras ia harus berusaha. Mimi menambahkan bahwa warga desa pun sudah putus asa akan keselamatan Janak. Anirudh tetap mantap berangkat, dan Archie tak mampu menghentikannya. Di sisi lain, Lal berbincang dengan Bipasa. Ia menanyakan kondisi keuangannya. Bipasa mengakui kesulitan hidup namun menolak bantuan karena rasa bersalah masa lalu. Percakapan mereka berlanjut santai sambil minum kopi. Bipasa sempat menggoda Lal soal cinta dan persahabatan. Bahkan menyebut Janvi sebagai calon menantu ideal. Bipasa meminta Lal menjaga diri dan melanjutkan hidup. Sebelum pergi, mereka saling menatap dengan sedih. Kembali di rumah sakit, Parashar mendapat kabar pahit dari dokter bahwa Nutan memang hamil, namun kondisi bayi di kandungannya juga terancam. Dengan putus asa, Parashar memohon agar dokter menyelamatkan Nutan. Pihak rumah sakit mengatakan mereka sudah berusaha sebaik mungkin. Fir berharap Nutan bisa terus hidup bersama Parashar. Parashar diam-diam menerima kemungkinan pahit bahwa kebahagiaan itu mungkin tak pernah terwujud. Bersambung. Berikut ini kesimpulan episode ini serta cuplikan episode yang akan datang. Episode ini menjadi salah satu fase tergelap dalam hidup Janak. Di saat ia berjuang sendirian menahan rasa sakit, mengandung anak dari cinta yang tak lagi bisa ia miliki. Justru kebencian dan kepercayaan buta pada tahayul hampir merenggut nyawanya. Racun yang diminumnya bukan hanya melukai tubuhnya, tetapi juga menghancurkan sisa harapan yang masih ia simpan diam-diam di hatinya. Di sisi lain, Parashar berdiri di ambang kehilangan. Cintanya yang tulus tak mampu melawan waktu, kemiskinan, dan kejamnya nasib. Tangis dan doa Parashar di depan ruang darurat menjadi saksi bahwa cinta yang lahir dari ketulusan seringkali justru diuji paling kejam. Ia mencintai Janak dengan sepenuh hati, namun harus siap menerima kenyataan pahit bahwa kebahagiaan mungkin hanya singgah sebentar. Sementara itu, Anirudh akhirnya tersadar, namun terlambat. Saat ia memutuskan berlari menuju Simulboni, Janak justru tengah berjuang antara hidup dan mati. Jarak, ego, dan salah paham kini menjelma menjadi penyesalan yang tak bisa ditarik kembali. Akankah pertemuan mereka terjadi tepat waktu? Atau hanya menyisakan air mata dan penyesalan seumur hidup? Sampai jumpa lagi di episode berikutnya.